أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul mu'minah, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menghijaukan lingkungan, menanam tanaman-tanaman, pepohonan supaya bumi itu kembali menjadi hijau dan indah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma mim muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala tayrun wala dabatun illa lahu shadaqah." Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman, menanam pepohonan, lalu manusia memakan dari pohon atau tanaman tersebut, dan tidak pula burung-burung atau binatang-binatang melata, melainkan dari sebab memakan itu orang yang menanamnya akan mendapatkan pahala sedekah. Itulah keutamaan dalam Islam, anjuran dari agama kita bahwa Islam itu mementingkan keindahan, kenyamanan daripada lingkungan hidup. Tidak boleh umat Islam itu hanya dapat merusak, menebang pohon, lalu kemudian tidak menanaminya kembali. Tidak boleh pohon-pohon yang besar ditebang, ya kemudian dibiarkan gundul, ya istilah pembalakan, di mana hutan-hutan itu ditebang, kemudian ya hutan itu menjadi mati. Hewan-hewan pergi ya dari tempat tersebut, ya bahkan mereka kesusahan. Oleh karena itu Islam sangat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menanam tanaman ataupun pepohonan. Bahkan seandainya tanaman atau pohon yang kita tanam itu kemudian ada orang makan buahnya, atau mengambil akarnya, atau menebang pohonnya, atau mengambil daunnya, atau bahkan juga ada burung-burung yang mengambil ya bunga-bunganya, ya kemudian juga buah-buahan untuk dimakan, atau dihisap madunya oleh lebah, kemudian juga atau bahkan binatang-binatang lain memakan daripada tanaman tersebut, maka bagi seorang muslim yang menanam tanaman itu dihitung sebagai pahala sedekah. Masya Allah, la quwata illa billah. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Ya ma min muslimin yazra'u zar'an." Ya tidaklah seorang muslim itu menanam sebuah tanaman illa ya akala minhu lahu shadaqah, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi pahala sedekah bagi dia. Wa ma suraqa minhu illa huwa lahu shadaqah. Dan bahkan apa-apa yang dicuri dari taman itu, apakah buah-buahannya ataukah daun-daunannya atau hasil dari tanaman itu, maka itu pun menjadi pahala sedekah bagi orang yang menanamnya. Walaupun orang yang mengambil itu ya dalam bentuk mencuri tanaman atau mencuri hasil dari tanaman tersebut. Begitu juga wa ma akala sabu'u, ya, dan apa yang dimakan oleh binatang buas illa walau sedekah, melainkan juga menjadi pahala sedekah baginya. Wa ma akala tayru ya falahu lahu sedekah. Begitu juga apa yang dimakan oleh burung juga menjadi pahala sedekah baginya. Wa ma yajra'uhu, dan juga apa-apa yang dikurangi hasilnya, fahuwa lahu sedekah, maka itu adalah menjadi pahala sedekah ya bagi orang yang menanamnya. Maka ketika kita menanam tanaman, jangan khawatir bahwa hasil apa yang kita tanam itu diambil oleh orang atau dimakan oleh binatang-binatang, karena buat yang penanamnya itu tidak akan dia sia-siakan oleh Allah, melainkan dia akan mendapatkan pahala sedekah dari yang ditanamnya. Kewajiban dia sebagai seorang muslim hanyalah menghijaukan lingkungan, hanyalah melestarikan keindahan alam. Ia memberikan kehidupan kepada banyak makhluk hidup, ya, dan hasilnya ya adalah untuk dia sebagai pahala sedekah. Apalagi kalau dia misalnya mendapatkan hasil yang baik sebagai seorang petani misalnya, ya, atau misalnya juga dari situlah dia mencari nafkah, ya,
dengan menanam tanaman lalu menjual hasilnya, tentu itu adalah merupakan bentuk penghidupan yang baik dalam pemberian nafkah kepada keluarganya. Karena Islam juga sudah mengajarkan bahwa ketika Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, menghijaukan lingkungan, ia memberikan kehidupan kepada lingkungan yang ada di seluruh makhluk hidupnya, kita tidak boleh merusaknya. Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, di antaranya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidul arda ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kalian merusak muka bumi ini, merusak lingkungan ini ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Ketika Allah memperbaikinya dengan mengirimkan cahaya matahari sehingga menumbuhkan tunas-tunas baru, tanaman-tanaman baru, Allah juga menurunkan hujan untuk memberikan kehidupan kepada makhluk hidup atau lingkungan, maka kita tidak boleh sekali-kali merusaknya, menghancurkannya dengan menebang pohon-pohon yang tanpa kenal ampun, kemudian dibiarkan tanaman-tanaman mati sehingga kemudian lingkungan menjadi rusak, dan otomatis juga binatang-binatang atau makhluk hidup yang ada di situ juga akan musnah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga lingkungan menjadi indah. Bahkan kalau seandainya sedang terjadi hari kiamat, sedangkan pada tangan kita itu ada satu benih yang barangkali masih sempat kita menanam tanaman itu, sebelum terjadinya hari kiamat tersebut, maka falyagris, hendaklah kita menanamnya. Jadi dalam kondisi apapun, ketika kita memiliki benih untuk kita tanam, tanamlah. Jangan menunda-nunda. Barangkali dengan tanaman kita itu, akan memberikan penghidupan, akan memberikan kebaikan bagi makhluk yang lain. Maka sebab itu sebagai seorang muslim, agama sudah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan kita sebaik-baiknya. Hidupkan bumi dengan tanaman-tanaman indah dan kemudian jaga makhluk hidup ini sebaik-baiknya. Itulah barangkali yang menjadi motivasi buat kita untuk menjadikan bumi Allah ini tetap indah, tetap lestari, dan bisa menghidupkan kehidupan yang banyak di permukaan bumi ini. Demikian yang bisa disampaikan, dan diakhiri dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك